Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang pengembangan SDM global dan mengelola SDM di perusahaan kecil dan wira swasta. Sebelum dimulai, kita perkenalan dulu yuk dengan kelompok 7. Nama Feby Valentina Kartika, NIM 20205100084. Saya Tuti Wanderi, NIM 2020510085. Saya Dia Caroline Safa, NIM 2020510086. Saya Laili Mustaqfiroh, NIM 2020510087. Pengembangan SDM. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian SDM-nya dalam entitas organisasi tersebut, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selain itu, tujuan dari pengembangan SDM ini agar bisa melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif. Strategi pengembangan SDM. 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. Perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan. Contohnya, memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. 2. Mengadakan program pelatihan. Program pelatihan ini juga terdiri dari skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. 3. Memberi kesempatan untuk menuangkan ide. Di sisi karyawan yang menuangkan ide, ini akan membuat mereka merasa dihargai, dan di sisi konsumen, mereka akan lebih banyak mendapatkan pilihan produk atau layanan yang bisa dipilih. Pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. 3. Pekerjaan bisa berjalan secara efisien. 4. Meningkatkan sikap kepemimpinan. 5. Memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. 6. Menciptakan moral yang baik bagi karyawan. 7. Mampu meningkatkan balas jasa. 8. Mengenai balas jasa. Pengelolaan SDM dalam perusahaan kecil dan wirausaha. 1. Tantangan bisnis kecil. Ukuran sebelum sebuah perusahaan mencapai titik 100 karyawan, mereka belum akan mampu menggunakan seorang spesialis SDM. Akan tetapi, bagaimanapun juga toko retail dengan 5 atau 6 orang harus merekrut, menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Jadi pemilik atau asistenlah yang melakukan administrasi dan tugas SDM. Prioritas. Kurangnya sumber daya dalam hal waktu, uang, tenaga, dan keahlian. Tipikal penting mengenai organisasi yang dipikirkan oleh manajer di perusahaan kecil dan menengah atau usaha kecil dan menengah UKM berada di tempat lain dalam hal keuangan, produksi, dan pemasaran dengan SDM mendapatkan kepentingan yang relatif lebih kecil. Informalitas. Kebutuhan bisnis kecil untuk beradaptasi dengan cepat acap kali berarti menangani salah seperti kenaikan penilaian dan libur secara reaktif dan informal dengan horizon waktu pendek. Wirausahawan
orang yang menciptakan bisnis di bawah kondisi beresiko. 2. Menggunakan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya SDM. Mematuhi hukum pekerjaan yang berisi tentang yang pertama, mematuhi hukum pekerjaan federal. Yang kedua, memulailah dengan mengetahui hukum pekerjaan federal mana yang berlaku. Yang ketiga, titel 7 dari Civic Rights Act tahun 1964 berlaku pada pemberi pekerja dengan 15 karyawan atau lebih, sementara Anti-Discrimination in Employment Act tahun 1967 berlaku pada mereka dengan 20 atau lebih karyawan. Pemilik bisnis kecil akan menemukan jawaban hukum yang mereka butuhkan secara daring di situs jejaring Badan Federal. Perencanaan pekerjaan dan perekrutan. Alat daring dapat membuat pemilik bisnis kecil seefektif pesaing besar mereka dalam menulis deskripsi pekerjaan dan merekrut pelamar. Ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menciptakan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dengan akurat dan cepat. Lanjutannya, seleksi pekerja, pelatihan pekerja, penilaian pekerja, dan kompensasi. Dan yang terakhir, keselamatan pekerja. Metode pelatihan informal menawarkan untuk menanggung biaya kuliah untuk kelas-kelas khusus, mengidentifikasi kesempatan pelatihan daring, memberikan perpustakaan, tape, dan DVD untuk pembelajaran disiplin dan sistematis selama perjalanan pulang atau pergi, mendorong pembagian praktik terbaik di antara rekan. Manakala dimungkinkan, kirimlah orang-orang ke seminar khusus dan pertemuan sosial untuk pembelajaran dan pembangunan jaringan. Menciptakan etika pembelajaran dengan menyuruh setiap orang saling mengajar satu sama lain tentang apa yang mereka pelajari. Organisasi pemberi kerja profesional. Liabilitas secara hukum, PEO mempunyai secara kontraktual berbagai tanggung jawab klien dengan kepentingan untuk mencegah luka-luka di tempat kerja dan tuntutan hukum oleh karyawan. Tunjangan, asuransi dan tunjangan acap kali merupakan atraksi besar PEO. Mendapatkan asuransi kesehatan dan yang lainnya menjadi masalah bagi perusahaan kecil. Itulah kegunaan penyewaan. Kinerja, profesionalisme yang dibawa PEO dalam merekrut, menyaring, melatih, memberikan kompensasi, dan memelihara keselamatan dan kesejahteraan karyawan diharapkan dapat terwujud menjadi hasil karyawan dan bisnis yang lebih baik. Mengelola sistem, prosedur, dan administrasi SDM, sistem informasi sumber daya manusia. Integrasi sistem SDM, komponen peranti lunak SISDM, penyimpanan arsip, daftar gaji, penilaian, dan seterusnya. Terintegrasi sistem ini memungkinkan pemberi kerja untuk merombak fungsi SDM mereka. Vendor SISDM. Banyak perusahaan zaman sekarang menawarkan paket SISDM, situs untuk International Association for Human Resource Information Management, SDM, dan Intranet. Pemberi kerja semakin banyak menggunakan intranet internal mereka untuk pemrosesan tugas manajemen sumber daya manusia. Terima kasih karena telah memperhatikan presentasi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya, sampai bertemu di WhatsApp Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.